Tapi apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik? Silahkan dibaca. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah yang dapat dipetik dari pensyariatan azan adalah sebagai berikut. 1. Azan secara syar'i adalah pemberitahuan tentang telah masuknya waktu sholat dengan lafaz tertentu. Imam Qurtubi rahimahullah berkata, meskipun lafaz azan itu pendek, akan tetapi mencakup tentang masalah akidah. Karena dimulai dengan pengagungan kepada Allah. Selain itu, hal tersebut mencakup pengakuan tentang adanya Allah dengan segala kesempurnaannya. Kemudian memujinya dengan mengesakannya serta meniadakan sekutu baginya. Kemudian penetapan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya seruan untuk melaksanakan amal tertentu atau sholat setelah bersaksi atau kerasulan beliau. Sebab hal itu tidak akan dapat diketahui kecuali dengan adanya beliau. Kemudian seruan untuk menggapai kemenangan. Hal tersebut merupakan kemenangan yang kekal abadi dan ini mengisyaratkan tentang adanya hari kiamat. Kemudian hal tersebut diulang sebagai bentuk penekanan. Subhanallah jemaah. Tiap hari kita tuh dapat pelajaran tauhid sebenarnya. Pelajaran akidah. Kalau kita mau merenungkan azan itu. Oleh karena itu dianjurkan tatkala mendengarkan azan itu untuk menjawab. Bukan sekedar kita mengetahui ini panggilan sudah masuk waktu sholat, tapi usahakan untuk menjawabnya. Mengikuti apa yang dibaca oleh muadzin. Kecuali tatkala dia mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini sesuatu yang agung sekali. Ada orang yang mengatakan ya apa dalil atas keberadaan Allah Azza wa Jalla? Tiap hari engkau mendengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berkaitan dengan kerasulan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Diulangi lagi terus sehari 5 kali. Belum nanti ketika qomat diulangin lagi. Namun sebagian orang menganggap azan itu hanya ya pemberitahuan masuk waktu sholat. Padahal di situ ada pelajaran penting yang mendalam sekali. Barakallahu fiik. Baik, yang kedua. Kedua, hikmah azan yang berkaitan dengan sholat adalah sebagai pemberitahuan masuknya waktu dan memanggil umat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Sebab berjamaah merupakan bagian dari syiar Islam. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama menyebutkan hikmah dari persyariatan azan itu ada 4, yaitu sebagai syiar Islam, 2, sebagai syiar tauhid, 3, sebagai pemberitahuan akan masuknya waktu sholat, sekaligus memberitahukan tempatnya. Selain itu sebagai seruan untuk melaksanakannya secara berjamaah. Subhanallah jamaah. Nih, kita lihat azan itu sudah cukup untuk syiar Islam. Suara-suara yang lain, orang mau ngaji, itu syiar Islam. Tapi nggak perlu pakai mic di menara masjid. Engkau mau baca, fadhal baca Quran. Ini syiar Islam udah ada di azan. Bagaimana syiar tauhid? Bagaimana unsur pemberitahuan masuknya waktu sholat dan tempat sholat? Kemudian agar orang melaksanakan berjamaah. Dan kita lihat di aturan pemerintah kita, azan itu cukup berapa menit aja sebenarnya. Cukup. Tanpa ada muqaddimah, tanpa ada khatimah. Ya udah azan. Setelah azan ngapain? Ya engkau nunggu waktu sholat. Nunggu qomat.
Mau baca Quran tafadhol, mau berdoa silahkan, termasuk waktu mustajab, mau sholat sunnah, tapi tanpa menggunakan corong yang ada di masjid. Kenapa? Karena yang untuk panggilan itu cuma adzan, agar orang yang jauh-jauh itu mendengar. Itu adzan. Sehingga kita perlu melihat apakah masjid yang kita kelola itu sudah sesuai dengan yang diinginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau masih belum. Kalau belum ya kita berusaha untuk memperbaiki. Syiar itu udah dapat, adzan aja itu sudah syiar. Yang mau baca Quran, yang mau ngaji, yang mau bersalawat kepada Nabi SAW, silahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di antara adzan dan qamat. Tapi ya nggak harus pakai mic yang ada di masjid gitu. Nah, dilanjutkan. 3. Hikmah menggunakan seruan ataupun berbentuk panggilan dalam sholat, tidak dalam bentuk perbuatan, karena ucapan itu lebih ringan, memudahkan semua orang dalam melaksanakannya pada segala tempat dan zaman. Subhanallah jemaah. Ya kalau panggilan sholat itu harus pakai kentongan, pakai lonceng. Kalau nggak ada gimana? Oh kentongannya nggak ada, kentongannya rusak. Loncengnya nggak bisa dipakai. Yang ditiup itu nggak semua orang punya. Tapi kita lihat bagaimana di agama kita adzan itu dengan omongan kita. Jadi nggak perlu alat. Perlunya cuma orang manggil dengan suaranya, selesai. Apalagi kita tahu bumi Allah ini semuanya tempat ibadah. Jadi kalau ada seorang pengembala kambing yang ada di lereng bukit, ya udah engkau adzan di situ. Ada petani yang sedang menanam jagung atau apa jauh dari perumahan, ya udah adzan di situ. Nggak perlu alat, nggak perlu. Nggak perlu melakukan sesuatu tapi perlu mengucapkan. Yaitu yang tadi kita sudah membacanya. Dan yang kita dengar tiap hari jemaah. Barakallahu fiik. Sehingga hal ini benar-benar suatu yang memudahkan bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, mereka adzan. Baik, yang keempat. Hikmah yang keempat, pentingnya sholat berjamaah dibuktikan dengan besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam mengumpulkan dan menghadirkan umat serta tidak terlambat dalam mengerjakannya. Hal tersebut melalui berbagai macam tahapan hingga akhirnya disyariatkannya adzan. Sepatutnya lah setiap muslim harus segera mungkin menyahuti seruan tersebut dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan sholat secara berjamaah karena sholat merupakan salah satu dari rukun Islam. Masya Allah jemaah. Iya. Ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah ya. Bagaimana Nabi SAW ingin orang tuh sholatnya jadi satu gitu. Jangan sholat sendiri-sendiri. Cuma kan yang dipikirkan bagaimana memberitahukan kepada mereka sudah masuk waktu sholat. Nabi tidak menyuruh ya udahlah karena belum ada panggilan sholat masing-masing. Enggak, sholatnya tetap berjamaah. Wah sekarang sudah mudah. Panggilan untuk sholat itu Masya Allah di masjid kita bisa mendengarkan. Kadangkala di handphone pun ada suara adzan. Dipanggil untuk sholat. Tapi kenapa orang-orang banyak yang tidak melaksanakan sholat berjamaah? Ini menunjukkan sholat berjamaah adalah sebuah syiar ukhuwah Islamiyah. Syiar kebersamaan. Karena kalau semua sholat masing-masing di rumahnya, terus buat apa bangun masjid gitu? Terus apa manfaatnya dipanggil hayya ala sholah, hayya ala sholah? Tujuannya salah satunya kata Imam Nawawi untuk memberitahukan sudah masuk waktu sholat dan untuk mengajak orang ke tempat panggilan tersebut. Makanya kita kalau safar ya ke salah satu kota lalu dengar suara adzan, kita akan cari di mana masjidnya ini. Sehingga kita dapat menuju ke masjid tersebut.
Barakallahu fiik. Nah, Hikmah yang kelima, pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Hal itu ditunjukkan oleh beliau pada bagaimana cara mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Setelah mendengar pendapat, beliau pun menolak semua pendapat tersebut. Sebab di antara pendapat itu terdapat kesamaan dengan tata cara orang Yahudi atau Nasrani. Selain itu, setiap cara yang mengikuti tradisi dari kedua agama tersebut harus dihindarkan. barakallahu fikum ya. Nah, ini bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah ya dengan para sahabatnya. Beliau berusaha untuk mendengarkan semua aspirasi, semua ide, lalu beliau mulai menyampaikan kenapa tidak menerima alasan-alasan tersebut atau cara-cara tersebut, karena di situ ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi, menyerupai orang Nasrani, sedangkan kita umat Islam disuruh menyelisihi mereka. Dan pada akhirnya Nabi SAW sepakat dengan para sahabatnya untuk menggunakan azan yang telah dilihat dalam mimpi Abdullah bin Zaid. Barakallahu fiik. Nah, yang keenam. Hikmah yang keenam, agungnya seruan azan karena mengandung zikir-zikir yang sangat mulia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila azan sholat dikumandangkan, maka setan lari sambil terkentut sehingga ia pun tidak dapat mendengar suara azan tersebut. Apabila telah selesai dikumandangkan, ia pun datang kembali. Ketika iqamah dikumandangkan, ia kembali lari. Jika telah selesai dikumandangkan iqamat, ia pun kembali lagi dan membisikkan ke dalam hati seseorang untuk mengganggunya sehingga seseorang tidak mengetahui lagi berapa rakaat yang telah ia lakukannya. Barakallahu fikum. Taib, di sini Nabi SAW menjelaskan tentang keagungan azan ya, yang mana setan lari sampai disebutkan, maaf, dia terkentut-kentut takut dengan suara azan. Selesai itu, kalau sudah selesai, dia balik. Nanti kalau qomat dia kabur lagi. Apa yang dilakukan oleh setan? Setan ini berusaha untuk membuat orang ini tidak khusyuk. Yaqul, di antara yang dia dilakukan setan, mungkin di sini luput dari terjemahan. Setan itu mengatakan, Udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada. Engkau ingat sama ini, engkau ingat sama ini, engkau ingat sama. Dibikin dia mengingat banyak hal. Bahkan barang-barang yang hilang, dia jadi ingat ketika sholat di mana letaknya. Sampai akhirnya orang tidak tahu dia sholat berapa rakaat. Karena kalau kita masuk sholat, kalau orang dari awal berjamaah sama imam, ya udah dia tinggal ngikutin aja imamnya assalamualaikum, berarti dia assalamualaikum. Tapi kalau dia telat 1 rakaat, datang ke masjid telat 1 rakaat, setelah itu dia bingung, anak tadi masuk rakaat keberapa? Di situ syaitan yang berusaha untuk mengganggu anak Adam. Barakallahu fiik. Yang ketujuh. Hikmah yang ketujuh, di antara keutamaan azan disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, orang yang mengumandangkan azan diampuni dosa-dosanya sampai suaranya. Semua yang mendengarkannya akan bersaksi atasnya pada hari kiamat. Nah, subhanallah jemaah. Jadi orang yang jadi muadzin itu Masya Allah amalannya. Sepanjang suara dia sampai kemana, dia akan diampuni sama Allah dosa-dosanya. Kemudian disebutkan di sini, akan bersaksi
segala sesuatu, semua yang mendengarnya, baik itu benda mati atau benda hidup, semua akan bersaksi. Maka jangan meremehkan profesi menjadi muadzin. Ini profesi yang sangat mulia sekali. Baik. Yang kedelapan. Hikmah yang kedelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, sebab hal itu merupakan perbuatan yang mengandung pahala yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda, apabila kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian bersolawatlah atasku. Sesungguhnya barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu tempat di surga yang hanya diperoleh oleh salah satu di antara hamba-hambanya, dan aku berharap orang itu adalah aku. Barang siapa yang mendoakanku untuk wasilah tersebut, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Masya Allah jamaah. Ya, tapi dengan catatan mendengarkan muadzin dengan seksama, menjawabnya, ada interaksi antara kita dengan adzan yang dikumandangkan. Setelah itu bersalawat kepada Nabi SAW, maka akan mendapatkan, kemudian memintakan selain salawat, memintakan buat Nabi SAW wasilah, kedudukan yang tinggi nanti di hari akhir. Jadi yang pertama menjawab adzan, yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah salawat baru baca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'atta. Baik, yang kesembilan. Hikmah yang kesembilan. Hikmah disyariatkannya adzan berdasarkan mimpi sebagian dari sahabatnya dan bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, menunjukkan tentang tingginya pujian beliau terhadap orang lain dan sebagai penghormatan baginya. Wallahu a'lam. Nah, artinya kok tidak dari Nabi langsung? Di sini Allah ingin memberikan kemuliaan kepada para sahabat Nabi. Kemudian ingin menunjukkan betapa agungnya hal ini. Ini sebuah fadilah. Kita lihat sebagian sahabat punya fadilah tersendiri, dan ini menjadi fadilah terhadap orang lain, terhadap para sahabat yang mendapatkan penghormatan atau mendapatkan keistimewaan dari Allah dengan dia bermimpi adzan. Dan kita tahu barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikannya dan kebaikan orang yang mengamalkannya kelak sampai hari kiamat. Baik, yang terakhir hikmahnya yang ke-10, tafadhal. Hikmah yang ke-10. Hikmah ke-10. Imam At-Tabari meriwayatkan di dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Bahwa Sa'di meriwayatkan orang-orang Nasrani di Madinah apabila mereka mendengar seruan azan, aku bersaksi bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, semoga engkau dibakar api. Kemudian pada suatu malam, ketika hendak tidur, pembantunya lupa untuk memadamkan lampu sehingga lampu pun jatuh dan membakar diri dan keluarganya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Di sini yang mengatakan bukan As-Sa'di tapi As-Suddi. As-Suddi meriwayatkan
bahwa ada satu orang Nasoro, bukan orang-orang Nasrani, tapi satu orang Nasoro, satu orang Nasrani di kota Madinah. Kalau dia mendengar muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya dia apa? Hurriqal kadhib. Hurriqal kadhib. Semoga pendusta itu dibakar. Jadi semoga engkau dibakar, mungkin yang lebih tepat hurriqal kadhib, semoga yang berdusta itu dibakar. Jadi ucapan semoga engkau dibakar api, yang betul yang dusta itu semoga dibakar. Hurriqal kadhib. Kemudian pada suatu malam ketika tidur, di sini disebutkan bagaimana pembantunya membawa api. Jadi dakhalat data laila disebutkan satu malam ketika hendak tidur, pembantunya bukan lupa untuk memadamkan lampu, tapi dia membawa api. Kan dulu lampunya itu dari lampu minyak ya. Dia masuk membawa api dalam kondisi dia tidur, keluarganya juga tidur, tahu-tahu ada percikan api yang jatuh, sehingga di sini kalau dikatakan sehingga lampu pun jatuh, enggak. Bukan lampunya jatuh, tapi percikan api itu, salah satu percikan itu jatuh, kemudian membakar rumah tersebut. Bukan membakar diri dan keluarganya yang pertama, membakar rumahnya, dan dia pun terbakar bersama keluarganya. Taib ahibati fillah. Maka hendaklah kita mengagungkan azan. Dan kita berusaha untuk menjadikan azan ini syiar. Yang benar-benar ya orang kalau mendengar itu menghayati. Bagaimana Yahudi Nasrani ini ketika mendengar, dia kan tahu dengan ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu apa maksudnya. Sehingga dia mengatakan hurriqal kadhib, semoga terbakar pendusta ini. Akhirnya dia yang terbakar. Karena beliau adalah benar-benar utusan Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan disyariatkannya adzan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik.